Mengapa saya meyakini Pi Network merupakan proyek besar? Saya ingatkan kembali perbedaan koin Pi dengan kripto lainnya seperti Bitcoin, Solana, dan lain sebagainya. Koin Pi memiliki underlying aset, sedangkan kripto lainnya tidak memiliki underlying aset. Underlying aset itu adalah aset yang dijadikan landasan atau anggap saja jaminan suatu komoditi. Komoditi bisa bermacam-macam. Ada komoditi berbentuk fisik seperti emas, perak, minyak, dan lain-lain. Ada komoditi non-fisik seperti saham, obligasi, reksadana, forex, kripto, dan surat berharga lainnya yang sekarang sudah dikonversi dalam bentuk digital. Dan terakhir, ada yang disebut dengan komoditi digital seperti Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram, Web 1, Web 2, Web 3, Android, TikTok, dan berbagai software dan aplikasi yang sudah umum kita pakai sehari-hari seperti Word, Excel, Corel, dan lain sebagainya. Dan saham-saham dari perusahaan teknologi digital ini pun sudah diperdagangkan di bursa-bursa saham global. Kita kembali ke kripto. Semua kripto konvensional tidak memiliki underlying asset, termasuk Bitcoin, Solana, dan kripto konvensional lainnya. Harga pasarnya pun sangat fluktuatif, turun naik kapan saja dan murni digerakkan oleh grafik transaksi. Tidak ada fundamental yang bisa dianalisis. Analisis fundamental itu adalah bicara mengenai rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio aset, rasio utang, dan rasio permodalan. Bagaimana menganalisis fundamental sementara aset saja tidak punya? Itu sebabnya Bitcoin yang saat awal launching Januari 2011 dibuka dengan harga yang sangat rendah, sekitar 0,03 dolar Amerika Serikat per Bitcoin. Tetapi hanya dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu November 2021, menjadi 68.998 dolar Amerika Serikat per Bitcoin. Tak ada seorang analis jenius yang bisa menjelaskan kenaikan harga Bitcoin itu secara masuk akal. Mereka hanya bisa membuktikannya dengan grafik harga. Lah, grafik harga ini kan masa lalu, sudah terjadi. Lalu kemudian mereka memprediksi harga di masa mendatang. Tetapi masih tetap menggunakan grafik masa lalu sebagai dasar prediksinya. Maaf ya, monyet pun kalau dikasih secari kertas dan pensil bisa mencoret-coret jadi grafik. Sorry. Blockchain sudah umum dipergunakan dalam perdagangan kripto, akan tetapi semuanya masih berbasis Web 2.0. Saya jelaskan sepintas apa itu terminologi dari web. Yang pertama, Web 1.0 ada di awal kehadiran internet. Pada tahapan awal ini, pengguna hanya bisa memasukkan data dan dibaca orang lain. Tidak leluasa mengolah data sebab serba terbatas. Contoh, penerbit memasukkan judul dan ringkasan buku, maka mahasiswa dapat mengakses dan membacanya. Tidak bisa meng-copy-paste, hanya mencatat saja di buku tulis. Web 2.0, teknologi internet generasi kedua. Pengguna disuguhi berbagai aplikasi yang sangat memanjakan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ada beragam jenis sosial media yang dapat kita gunakan, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mau hiburan atau informasi dalam bentuk visual? Ada YouTube. Mau cari informasi? Ada Mbah Google. Lengkap sudah. Pengguna dapat mengolah data apa saja. Akan tetapi, tetap masih dibatasi oleh pemilik aplikasi. Disebut sebagai sentralisasi karena data kita masih tetap ada di tangannya mereka. Itu adalah hak mereka. Dan kita sudah memberi persetujuan di awal sebelum menggunakan aplikasi mereka. Anda tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan Facebook, ya berarti Anda tidak akan pernah memiliki akun Facebook. Karena tersentralisasi, artinya data kita terpusat dan ada di big data mereka, maka data kita dapat saja mereka pergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk iklan misalnya. Jadi jangan heran jika tiba-tiba di beranda Facebook Anda muncul iklan sepatu olahraga yang memang Anda idam-idamkan.
Di lain waktu muncul lagi iklan yang menawarkan kota wisata yang memang Anda niatkan suatu waktu akan pergi ke tempat itu. Itu tandanya algoritma yang mereka masukkan ke dalam aplikasi mereka itu sudah sukses mempelajari kebiasaan atau kesukaan Anda. Akan tetapi bukan berarti data kita akan aman di tangan mereka. Data kita rentan terhadap peretasan atau hacking. Jadi jangan heran kalau kita sering mendapatkan pesan WhatsApp atau SMS dari berbagai situs-situs. Katakanlah seperti situs pinjol lah, judi online lah, perusahaan asuransi lah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, Web 3.0. Sebagai teknologi internet generasi ketiga atau mutakhir yang dibangun di atas blockchain yang sangat aman dan tidak bisa diretas. Sebab semua data kita ada dalam kendali kita sendiri. Tidak diserahkan kepada pihak pemegang hak aplikasi. Artinya terdesentralisasi, datanya tersebar. Kebalikan dari teknologi Web 2.0 tadi. Dan Web 3.0 ini sudah memasukkan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan tiruan ke dalam algoritma aplikasinya.